Shalom, selamat pagi. Senang sekali berada di sini di antara Anda semua untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada satu pembahasan untuk kita pelajari bersama, yaitu dipanggil untuk memimpin, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kita pelajari di ayat ini? Kita suka sekali ayat ini. Menjadi kepala dan bukan ekor. Ada amin? Amin. Kita ambil Ulangan 28 ayat 13 dan kita tidak melihat konteks besarnya. Kalau Anda membaca Ulangan pasal 28, satu pasal secara penuh, nanti di bagian akhir itu ada yang horor dan itu kita nggak mau baca. Dan untuk bicara mengenai menjadi kepala bukan ekor, menjadi pemimpin yang menjadi contoh yang paling bagus buat kita semua adalah dipilihnya Moshe Rabenu, Musa, rabi besar kita. Kenapa kok Musa disebut sebagai Moshe Rabenu? Karena para pengajar Taurat itu disebut dengan rabi. Jadi bayangkan yang nulis Taurat itu kira-kira dipanggilnya apa? Rabenu, rabi besar kami. Dan Musa memiliki umur yang sangat luar biasa yang menjadi keinginan bagi semua orang Israel. Kalau bisa Tuhan aku mati umur 120 tahun. Ada yang ingin meninggal umur 120 tahun? Saya nggak mau ngerepotin anak cucu. Sekarang umur saya 57. Mau berapa lama lagi? 20 tahun lagi itu sudah lama sekali. 30 tahun sudah lama sekali. Tetapi di sini kita baca Ulangan 34 ayat 7, ketika Musa mati, Musa berumur 120 tahun ketika dia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, ada yang mau meninggal dengan cara seperti Musa? Gak usah pakai ke rumah sakit. Bapak saya mengalami ini. Dan Musa berumur 120 tahun. Dan angka gematria dalam filsafat Ibrani, angka 40 itu adalah angka generasi. Berarti Musa adalah orang yang mengalami 3 zaman. Zaman pertama, baru lahir, kemudian dia diambil oleh putri Fir'aun. Sampai umur 40 dia menjadi Prince of Egypt. Kira-kira kenapa? Demikianlah Tuhan memilih pemimpin yang dipilihnya dia persiapkan. Yang namanya pemimpin itu tidak terjadi secara semalam tetapi merupakan proses. Kita harus ingat ketika Musa lahir, bangsa Israel, mereka adalah kaum budak. Kalau kaum budak menjadi pekerja rodi, sempat belajar enggak? Sempat sekolah enggak? Enggak sempat. Maka Musa harus dipisahkan dengan keluarganya sendiri, dengan saudara-saudaranya sendiri. Dan terjadilah huru hara saat itu yang membuat orang tuanya Musa harus menyembunyikan dia. Bahkan ketika gak bisa lagi disembunyikan, Musa terpaksa harus dilarung di Sungai Nil. Dan ditemukan oleh seorang putri Fir'aun yang kemudian mengadopsinya, membesarkan dia di istana Fir'aun. Dan putra Fir'aun kala itu adalah Ramses. Dan anak yang diadopsi oleh putri Fir'aun ini tentulah dia menjadi Mishne Lamelek, tahta kedua. Di setiap kerajaan kuno bahkan sampai hari ini selalu mempersiapkan putra mahkota pertama, putra mahkota kedua. Misalnya di Inggris putra mahkota pertama siapa? William. Keduanya siapa? Harry. Tapi ketika William punya anak, Prince George dan Prince Louis, nah kemudian apa yang terjadi? Prince Harry-nya jadi tahta keempat. Dan itulah yang terjadi dan semuanya dipersiapkan untuk menjadi future king. Berarti di sini Musa sebagai Mishne Lamelek, dia dipersiapkan untuk menjadi future king. Dan beneran itu ada. Bukan menjadi future king bagi Mesir, tetapi future king, pemimpin bangsa bagi Israel. Dan inilah cara Tuhan. Dan inilah umurnya Musa,
40 tahun pertama dia menjadi Prince of Egypt. 40 tahun kedua dia menjadi pengelana. Bahkan kemudian dia menjadi gembala yang harus bekerja kepada seorang majikan. Siapa dia? Yitro, Imam Midian. Yang kemudian dia menikah dengan putri dari Yitro itu. Berarti 40 tahun kedua Musa digembleng oleh Tuhan menjadi orang biasa, menjadi seorang gembala. Barulah kemudian 40 tahun ketiga Musa diperkenankan Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa keluar bangsa Israel. Dididik dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka. Dididiknya harus dengan orang sekolahan dong. Makanya Musa harus dipisahkan dari keluarganya. Maka untuk menjadi kepala bukan ekor, bukan urusan semalam. Ada prosesnya. Demikian juga kita. Ketika kita mengatakan engkau akan menjadi kepala. Amin. Amin. Tapi ada prosesnya. Dan apa yang terjadi pada proses Musa? Ketika dia menjadi seorang pemimpin. Tidak selalu berjalan mulus. Kadang-kadang dia harus berantem dengan bangsanya sendiri. Bahkan ada satu saat Musa sangat marah kepada bangsa Israel dengan mengatakan, kamu itu Hamorim, orang-orang durhaka. Dan dia memukul batu itu dengan keluar airnya. Dan Tuhan apa? Tuhan tidak berkenan. Kamu kok marah-marah? Kamu kok menyebut bangsamu sendiri sebagai orang-orang durhaka? Maka kemudian Tuhan, kamu enggak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Aku akan menyuruh hambamu, yaitu Yosua. Ring the bell. Yosua. Yosua bahasa Ibraninya itu Yehosua. Nama yang sama dengan Yesus. Wow. Jadi ini merupakan suatu tipologi. Bangsa Israel yang telah dididik menjadi orang-orang merdeka dari budak di Mesir. Menjadi orang-orang merdeka. Kemudian diantar masuk. Siapa pengantarnya? Yosua, Yehosua. Kita pun, dunia ini adalah Mesir kita. Kita dididik, dikembalakan di sini oleh Pastor Lim Lim. Dan kita semua dididik untuk apa? Persiapan untuk apa? Masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Siapa yang nganter? Yohanes pasal 14. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Namanya sama. Yehosua. Tapi tentulah Musa ini menangis. Bagaimana mungkin Tuhan, aku telah mendidik bangsa ini selama 40 tahun. Engkau tidak membiarkan aku mengantarnya ke tanah perjanjian. Maka Musa berdoa. Menurut tradisi Yahudi, Musa itu berdoa 515 kali. Kenapa 515? Karena itu sama dengan angka tevilah, angka doa. Kalau dijumlah 515. Tapi Tuhan tetap gak berkenan. Enggak Musa, bukan kamu yang nganter. Yehosua. Tapi kemudian Tuhan memberikan suatu kompensasi. Musa diberikan kematian yang indah dengan cara dicium Tuhan. Divine kiss. Dan ini menjadi judul buku saya yang terbaru. Mitat Nesika, ciuman ilahi di pembaringan. Dan itu berdasarkan Ulangan 34 ayat 5, kita baca dalam bahasa Indonesianya. Tadi pagi saya berbincang-bincang dengan Pastor Lim Lim, bicara mengenai lost in translation. Dan di sini juga ada lost in translation, bukan salah terjemahan, tapi ada makna yang terkikis gara-gara diterjemahkan. Ya, kita baca. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Vayamot Syam Moshe Evet Adonai. Be'eretz Moab. Alpi. Al itu oleh karena. Pi itu mulut atau bibir Adonai. Jadi matinya Musa oleh karena dicium oleh Tuhan. Dari bibirnya Tuhan. Musa, nanti kamu mati dengan cara divine kiss. Aku sendiri yang datang kepadamu. Bukan malaikat maut yang datang
datang kepadamu, tapi aku memberikan kematian yang sungguh indah. Maka kalau boleh, saya memberikan suatu alternatif yang lain untuk Ulangan 34 ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab dengan cara ciuman ilahi. Divine kiss, Tuhan sendiri yang datang. Untuk hal ini saya ingin bersaksi kematian dari bapak saya. Beliau adalah orang yang rajin berdoa. Doa pagi setiap hari, bangun jam 3 seperti biasa. Dan di usianya yang ke-84, dia tetap melakukan itu. Dia berdoa, kemudian istirahat sebentar, tidur sebentar, mandi, makan. Makan masih bisa sendiri. Tapi minum susu yang gak bisa sendiri, bisa keselak. Maka harus disuapin. Ketika dia minum susu, disuapin. Tiba-tiba hilang. Gak pakai batuk, gak pakai keselak. Hilang begitu saja. Jadi di antara kita hari ini, masih dimungkinkan divine kiss. Tuhan kalau boleh, aku mati seperti Musa. Dan inilah keinginan dari banyak orang-orang Yahudi untuk hidup berumur seperti Musa. Yang kalau orang-orang Yahudi itu bilang ke temannya atau sahabatnya kalau lagi ulang tahun, mereka ngomongnya begini. Shimchat chayim v'chayim me'uzarim ad me'a ve'eshrim shana. May you live happily until 120 tahun seperti Musa. Atau mati seperti Musa. Mati seperti Musa dengan cara dicium Tuhan itu indah sekali. Gak usah pakai banyak kabel-kabel di ICU. Maka marilah kita, umur berapa kita? 60, 50, mau hidup berapa lama lagi? 20, 30, 40. Even umur Anda 120 tahun. Tapi ketika Anda menarik nafas, hidup kita itu setarikan nafas saja. Marilah kita bersama-sama menyongsong langit baru dan bumi baru dengan kesetiaan seperti Musa supaya kita mati dengan cara dicium Tuhan. Nah, bicara mengenai persiapan sebagai seorang pemimpin. Musa sejak di padang gurun sudah menetapkan yang namanya mandat Shema, Ulangan pasal 6. Dan itu kemudian secara tradisi, kemudian dilakukan oleh orang-orang Yahudi sampai dengan hari ini. Bahwa ada yang namanya wajib belajar. Yang pertama adalah Mikra, membaca Torah sejak umur 5 tahun. Kemudian Mishnah, belajar Torah sejak umur 10 tahun. Kemudian mengingat hukum-hukum Tuhan ketika dia berumur 12 atau 13. Anda masih ingat umur 12 tahun Tuhan Yesus dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah. Ini adalah tahapan Beit Mitzvot. Dan kemudian masuk ke Beit Talmud pada usia ke-15. Kemudian di Beit Talmud College, dari anak-anak yang pintar-pintar ini kemudian dipilih oleh para rabi untuk masuk ke Beit Midrash. Untuk menjadi para rabi. Dan sekolah kerabian pada zamannya Tuhan Yesus itu ada 2. Yaitu Beit Hillel dan Beit Shammai. Kemungkinan Tuhan Yesus juga lulusan dari Beit Hillel. Nah kemudian biasanya kalau di YouTube itu suka saling serang toh. Lucu. Katanya Tuhan kok sekolah. Terus dosennya siapa? Begitu bukan? Kita sering diledek-ledek kan semacam itu. Ini adalah untuk menjadi teladan bagi kita semua bahwa untuk menjadi pemimpin Tuhan tidak akan memberikan mukjizat sekelebat semalam saja. Tetapi dengan proses karena Tuhan Yesus pun melakukan proses. Kenapa sih kok Tuhan gak mau sekolah? Orang jadi bayi jadi mau? Apa susahnya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang sesuai? Tuhan tidak menabrak hukum ini dan Tuhan Yesus makanya bisa mengajar di Bait Allah
setiap hari dan dipanggil rabi oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, berarti gelarnya Tuhan Yesus adalah gelar yang legitimate. Dan kemudian kita biasanya dibuat heran. Kok tiba-tiba Petrus di Kisah Para Rasul pasal 2 bisa berkhotbah? Loh padahal dia kan nelayan. Loh nelayan kok bisa berkhotbah? No, ini mujizat Roh Kudus. No. Roh Kudus tidak akan memberikan mukjizat sekelebat bagi seorang pemimpin, bagi seorang penginjil. Semuanya harus melalui proses. Siapa bilang murid-murid Tuhan Yesus walaupun mereka adalah seorang nelayan, tetapi paling enggak mereka sudah melakukan 4 tahapan wajib belajarnya orang Yahudi. Berarti mereka orang sekolahan. Dan setelah mereka memilih profesi sebagai seorang nelayan seperti Petrus atau seperti Yohanes, berprofesi sebagai seorang pemungut cukai di administrasi negara seperti Matius, mereka semuanya orang-orang sekolahan dan bukan cuma itu saja. Ternyata ada satu sekolahan yang gak pernah dicatat tetapi bukti-buktinya ada bahwa sebenarnya murid-murid Kristus selama 3,5 tahun mereka dididik di Beit Yeshua. Sekolahnya Tuhan Yesus yang mereka meninggalkan semua profesinya, meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu mengikut Tuhan Yesus setiap hari 3,5 tahun. Artinya di sini ada proses. Sekarang ngambil S2 2 tahun, ngambil S3 3 tahun. Di sini murid-murid Yesus dididik sendiri oleh Tuhan Yesus, Allah yang inkarnasi, dan dia adalah Sang Firman. Wow, wow. Perhatikan, Sang Firman memuridkan sendiri muridnya. Ada 12 ring pertama, 70 murid ring kedua. Mereka semua dididik oleh Tuhan Yesus setiap hari bersama-sama dengan dia. Apakah ini bukan proses? Proses kan? Maka kita perlu menyadari Ulangan 24 ayat 13. Nubuat untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kita baca, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, lerosh, dan bukan menjadi ekor, lezanav. Tetapi engkau akan tetap naik, bukan turun. Haleluya. Kita ambil di situ. Belakangnya enggak dibaca. Ada tapinya. Ada syarat dan kondisinya, apabila engkau mendengarkan Shema, perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Apa sih kepala? Di sini saya kasih gambar aksara kepala dari aksara Ibrani itu Alef. Alef. Lambangnya apa? Kepala kerbau. Kepala kerbau. Berarti kerbau di sini apa artinya? Champion. Aluf. Dan aluf, alef adalah aksara pertama untuk huruf Elohim. Maka kita akan membaca Kejadian 1 ayat 1. Di sini Musa mengajarkan kepada orang-orang Israel yang belum mengenal Allah, yang mereka itu kadang ikut-ikutan untuk menyembah dewa-dewa Mesir, maka Musa harus meletakkan dasar pemahaman monoteisme. Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim, pada mulanya Elohim, pada mulanya Allah. Aksara awalnya apa? Alef, aluf. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan inilah filsafat huruf Ibrani, bahwa aksara pertama aluf dengan lambang kepala kerbau dalam artian champion, mula. Aluf itu kepala, bahkan dipakai untuk sebagai kepala suku. Maka kita baca lagi. Apa sih maksudnya Ulangan 28 ayat 13? Kita menjadi alef, menjadi kepala, lerosh, aluf. Maka kemudian kalau Anda membaca bagian dari 1 Raja-Raja 2, 7 ayat 25. Diceritakan ada laut tembaga. Yang laut tembaga ini ditopang oleh 12 kerbau. 12 kerbau, aluf bahasa Ibraninya. Aluf itu artinya kepala suku. Berarti 12 suku menopang tempat pembasuhan sebagai lambang pembasuhan atau kesucian. Dan bagaimana kita hari ini?
Oleh karena iman kepada Allah, maka kita pun disebut anak-anak Elohim. Kita menjadi kepala, kita menjadi aluf. Siapa yang di sini suka finance, pialang saham? Ada? Kalau ada di sini Anda pasti tahu gambar ini. Gambar yang sangat fenomenal. Charging bull. Nah, siapa yang bikin ini? Seorang artis, seorang pematung namanya Arturo Di Modica. Dia ini dikatakan sebagai seorang Michelangelo abad modern. Dan ini adalah untuk memperingati adanya Black Monday tahun 1987 yang terjadi keguncangan di Wall Street. Dan orang-orang yang ada di Wall Street itu kebanyakan siapa? Yang running keuangan di Amerika itu. Siapa kira-kira yang sering selalu dipilih untuk menjadi gubernur bank sentralnya Amerika itu siapa? Orang-orang Yahudi. Setelah Alan Greenspan, Bernanke, terus Yellen, dan kemudian semuanya adalah orang-orang Yahudi. Kira-kira adanya patung charging bull ini apa sih? Mereka kalau bilang, kalau pasar saham itu sedang naik apa? The market is bulling. Kalau marketnya turun, the market is bear, beruang. Kenapa kalau naik itu kok dibilang bullying? Karena banteng ketika dia menanduk, nanduk dari bawah ke atas. Jadi naik ke atas, marketnya naik, bullying. Makanya pakai gambar aluf di sini. Lalu kalau bearing gimana? Anda tahu cakarnya dari beruang itu, kalau dia bunuh itu, jadi marketnya turun. Nah, jadi ternyata ini semua ada apanya? Ada filsafatnya. Makanya kalau orang bilang, ibu ngajar apa? Ngajar filsafat. Ilmu susah. No. Makanya orang Indonesia itu suka salah paham terhadap ilmu filsafat. Dipikirnya kalau ngomongin filsafat itu apal, ngutip kata-katanya Aristoteles, ngutip kata-katanya Plato. Ya, kan begitu orang-orang itu. Padahal sebenarnya bicara tentang filsafat adalah bicara mengenai cara pikir. Filsafat yang tertinggi itu bukan ketika orang itu bicara bulat dengan bahasa yang tinggi yang Anda tidak mengerti. Filsafat yang tertinggi adalah justru ketika Anda membicarakan filsafat dengan bahasa yang sangat sederhana. Nah, barulah itu filsafat. Nah, dalam Ulangan 28 ayat 13 ada sebuah nubuat. Apa sih nubuatnya? Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, naik bulling, bukan turun bearing. No. Nah, tapi ada syarat dan kondisinya apabila engkau mendengar. Menarik. Kok dengar sih? Kok bukan taat sih? Dengar apa? Dengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kau lakukan dengan setia. Dan ada yang menarik. Dalam Alkitab kita ada sebuah istilah yaitu Shema. Dan Shema ini biasanya yang diterjemahkan dengan taat. Padahal kata Shema itu artinya apa? Mendengar. Kenapa sih kok Shema? Kenapa sih kok mendengar? Bayangin bapak-bapak, ibu-ibu di dalam pernikahan. Istri itu hanya ngomong sama suami kalau bicara minta duit. Dikasih daftar belanjaan, cuman ngomongnya di situ. Apakah itu sebuah kehidupan pernikahan yang indah? No. Suami akan bilang, no. Aku bukan mesin ATM. Aku mau kau bicara dengan aku. Aku mau kita dengar-dengaran. Kita memiliki conversation. Demikian pula Tuhan. Tuhan itu gak mau umatnya itu cuman percaya buta, taat buta. Melakukan apa yang boleh dan menghindari apa yang tidak boleh. Kalau soal boleh dan tidak boleh, itu adalah perlakuan anak-anak umur 5 tahun yang masih balita. Mama, boleh makan permen?
Kemudian mamanya bilang gak boleh. Nanti giginya rusak. Boleh, tidak boleh. Itu soal taat dan tidak taat. Tapi ketika si anak ini mendengar perkataan ibunya dan dia tumbuh dewasa dan dia nanti suatu saat akan mengerti. Oh, gak boleh makan permen memang. Ada gulanya tinggi, nanti bisa diabetes. And diabetes itu the mother of all disease. Jadi ketika kita mempelajari Alkitab, ketika kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, itu bukan soal boleh dan tidak boleh, tetapi soal patut dan tidak patut, dan lawan dari kebenaran itu bukan kesalahan. Misalnya kebenaran itu mengasihi, kesalahan itu membenci, bukan soal itu. Tapi lawan kebenaran adalah kebenaran yang lebih dalam. Makanya Alkitab gak pernah ada kata taat, walaupun kata taat itu ada dalam bahasa Ibrani. Letzayet, siet itu taat. Tapi kata letzayet dan siet gak pernah ada di Alkitab kita, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, walaupun ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi maksud selalu yang dimaksud dengan, yang diterjemahkan dengan taat itu adalah mendengar. Dan apabila Anda menemukan kata tidak patut dalam Nehemia 9 ayat 16 kita baca. Tetapi mereka nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan besi tegang leher, tidak patuh. Velo syamu, tidak mendengar. Berarti tidak patuh itu tidak mendengar. Dan inilah konsep Shema. Shema itu bukan hanya mendengar, tetapi apa? Setelah mendengar, respon. Setelah respon apa? Responsibility. Maka inilah konsep ketaatan Alkitab, bukan taat secara buta, tetapi mendengar. Maka orang yang dianggap sebagai bapaknya orang beriman, ada yang tahu? Abraham dong, ya kan? Tapi dia pun gak disebut dengan taat, tidak disebut dengan obey. Walaupun terjemahannya taat atau obey. Tetapi di sini kita baca Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan Shema. Firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah. Nah, perintah itu mitzvot bahasa Ibraninya. Ketetapan itu hukotai. Dan hukum-hukumku, hukum itu Torah. Dan di sini sebenarnya ada 3 kata yang memiliki arti yang sama. Perintah, ketetapan, hukum. Itu sebenarnya kata-kata yang sinonim tapi pakai 3 kata. Kenapa kok pakai 3 kata yang sebenarnya maknanya sama? Karena di sini ada gaya bahasanya orang Semit. Orang Semit itu kalau bicara 1 kali biasa. 2 kali konfirmasi, 3 kali extremely. Abraham telah mencapai keimanan mendengar perintah Tuhan secara extremely. Ya, orang-orang Semit itu selalu begitu. Sekali biasa, 2 kali konfirmasi, 3 kali extremely. Teman Muslim pun begitu. Loh kok bisa sama? Karena sama-sama berasal dari mana? Timur Tengah. Mereka kalau bercerai apa? Talak 1. Masih bisa apa? Masih bisa rujuk. Talak 2 masih bisa rujuk. Tapi begitu talak 3 ini namanya extremely cerai. Gak bisa rujuk lagi. Jadi ada paradigma yang sama karena kita sama-sama orang Semit. Lalu bagaimana dengan kita? Bicara mengenai orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Siapa sih yang menjadi pusat dari ibadah kita hari ini? Siapa? Ngomongnya isi Tuhan, melayani Tuhan. Kalau zaman dahulu, mungkin sebelum Masehi orang itu nyembah pohon, nyembah matahari. Terus kemudian di tahun-tahun 1920-an orang-orang itu nyembah ideologi, fasisme, komunisme itu disembah. Tapi hari ini kira-kira orang nyembah apa? Ngomongnya sih datang ke Yesus, tapi dia nyembah siapa? Nyembah agama kita hari
hari ini itu gini, agama kita. Apa? Selfie. Itu ritual kita. It is the self. It is the I. It is the me. Aku ke gereja. Aku melayani Tuhan. Aku mau usahaku diberkati. Aku mau suamiku kembali. Aku mau dapat mantu yang sempurna. Untukku. Agama kita apa? Selfie. Ngomongnya sih menyembah Tuhan. Tapi sebenarnya apa? It is the self. It is the I. It is the me. Aku. Dan itulah deviasi. Kita sepertinya orang yang sangat saleh, pergi ke gereja setiap minggu, bahkan masih tambah persekutuan, bahkan menjadi seorang pelayan. Dan kita berkeinginan, aku cuma mau jadi kepala, gak mau jadi ekor. Tapi Anda tidak pernah memikirkan syarat dan kondisinya ketika kita harus menjadi seorang kepala. Ada apa? Ada proses, gak ada yang ujuk-ujuk. Tuhan Yesus pun berproses. Maka kita harus tahu konteks besar. Ulangan pasal 28 ayat 13 yang kita sebut sebagai ayat emas. Kita harus membaca konteks besarnya mulai dari Ulangan pasal 27 sampai pasal 31. Ini adalah wasiat terakhir dari Musa sebelum dia meninggal. Dan konteks pertama, pengarahan pertama tentang mezbah di Gunung Ebal supaya orang-orang Israel itu setia mengadakan mezbah di Gunung Ebal. Kemudian pengarahan kedua tentang kutuk-kutuk yang bisa dihadapi oleh orang-orang Israel. Kemudian ada pengarahan ketiga, ya ini. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi apa yang terjadi di pasal 28. Dan itulah yang menjadi perjanjian antara Musa dan Israel sebelum Musa meninggalkan dunia. Ada Habrit Moshe Rabenu. Di mana di situ Musa memberikan suatu nubuat, kamu akan jadi kepala. Bukan ekor. Tapi dengan banyak syarat-syarat. Ketika orang Israel melawan Tuhan, tidak setia dengan Tuhan. Bahkan ada satu saat Yeremia bicara dalam Yeremia 6 ayat 6. Kita baca di sini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok menghadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum. Wow. Hanya penindasan saja yang ada di dalamnya. Israel kalau perang menang terus enggak? Tapi kalau baca ini, Tuhan kadang-kadang membiarkan Israel kalah loh. Kenapa? Kalau tidak setia. Bahkan 2 Tawarik 24 ayat 20b kita baca. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, maka ia pun meninggalkan kamu. Dan bahkan dalam wejangannya Musa sebelum dia meninggal, setelah dia mengucapkan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kemudian di ayat 53 ada sesuatu yang horor yang kita nggak mau baca, di skip sama kita. Kita mau yang enak-enak, pokoknya jadi kepala. Amin. Tapi coba baca ayat 53. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu. Apa ini artinya? Jadi ini adalah peringatan hukuman ketidaksetiaan Israel ketika Israel itu tidak setia, terjadi sebuah peperangan dan peperangan itu terjadi kelaparan. Dan kelaparan bahkan sampai seorang ibu tega makan buah kandungannya sendiri. Siapa yang ngomong ini? Musa. Yang sebelumnya dia kasih nubuat berkat. Yakni daging anak-anakmu lelaki, anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuh kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja,
yang gak pernah melakukan violence, di antaramu akan kesal kepada saudaranya terhadap istrinya sendiri atau kepada anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya. Wow, kelaparan makan daging anak-anaknya sendiri itu pun dia gak mau berbagi. Anda tahu, kalau ada sampai kelaparan gara-gara perang dan orang makan kanibal, itu bukan cuma lapar. Anda tahu apa? Ada insanity, ada kegilaan. Dan ini warning ini dituliskan di pasal yang sama. Ulangan pasal 28. Dan pernah terjadi di Israel Utara pada zamannya Raja Yoram. Ada kelaparan dan kanibalisme ditulis dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 29. Yang dimana Raja Yoram kalah dari Asyur. Dan kemudian ada perempuan sedang bertikai menghadap raja. Raja, perempuan ini kurang ajar. Kita baca langsung ayat 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, si perempuan yang bertikai itu, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya dia kita makan pada hari ini dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Terus kemudian si perempuan ini gak sesuai dengan janjinya. Wow. Bukankah ini warning yang sangat luar biasa dan pernah terjadi di Israel, tanah suci, yang di Ratapan 2 ayat 15, kota Yerusalem itu adalah kota dengan bukit Sionnya yang luar biasa, yang menjadi kesempurnaan dari keindahan kesukaan semesta, kelilat Yofi masus lehol haaretz. Dan bahkan dalam Mazmur pasal 50 ayat 2 disebut sebagai Miklal Yofi, puncak keindahan dunia. Tapi Anda tahu, Nabi Yeremia menubuatkan ada kelaparan yang sama dengan adanya kanibalisme dalam Ratapan 4 ayat 8 sampai 10. Kita baca langsung ayat 10. Dan ini terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Israel Selatan dikalahkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Terjadi kerusuhan di Yerusalem, kelaparan. Anda tahu? Ada yang pernah ke Yerusalem? Yerusalem adalah sebuah kota yang dikelilingi tembok. Nah, kalau tembok ini sudah dikuasai musuh, maka yang di dalam gak bisa keluar, yang di luar gak bisa masuk. Yang di dalam ini logistiknya makin lama makin habis dong. Maka terjadi kelaparan. Bahkan sampai seorang ibu makan anaknya sendiri. Kita baca ayat 10. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Terjadi di mana ini? Yerusalem. Israel gak pernah kalah perang. Israel tidak akan pernah kalah perang kalau dia setia. Tapi Israel akan kalah perang ketika dia tidak setia. Bahkan dia dibuang ke Babel selama 70 tahun. Siapa dia yang membuangnya? Nebukadnezar. Jadi bangsa Israel yang diberkati luar biasa pada zamannya Daud dan puncaknya pada zamannya Salomo. Tapi ketika Salomo mati dan bangsa Israel tidak setia, yang utara dibiarkan hilang 10 suku. Tinggal yang di selatan tinggal 3 suku itu pun gak setia. Dan kemudian ada kekuatan dari utara yaitu Nebukadnezar mengalahkan Israel. Menghancurkan bait Allah. Bahkan sampai terjadi kanibalisme. Kemudian orang Israel dibuang di Babel. 70 tahun. Siapa kira-kira yang mulangin mereka? Kores. Siapa itu Kores? Raja Persia. Persia hari ini itu apa kira-kira? Iran. Wow. Jadi sebenarnya Iran dengan Israel seharusnya berdamai dong. Iya kan? Seperti dahulu
Kores membantu bangsa Israel untuk kembali ke tanah sucinya. Berarti ada 2 kali kanibalisme pada saat itu. Tapi kemudian terjadi suatu peristiwa lagi. Yang dimana bangsa Israel menolak Allah yang inkarnasi. Bahkan mereka mengatakan, biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak kami. Dan tepat 40 tahun setelah mereka berujar demikian di pengadilan di Israel untuk mengadili Yesus Kristus sebelum dia disalib. Mereka mengatakan, biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak kami. Anda tahu tadi angka 40 angka apa? Angka generasi. Bicara mengenai kami dan anak kami, angka 40. Tepat 40 tahun setelah Tuhan Yesus disalib, tahun 70 Masehi. Terjadilah kembali keruntuhan bait Allah oleh Jenderal Titus dari Emporium Romawi. Dan itu sudah ada di nubuatnya Tuhan Yesus dalam Lukas 23 ayat 28 sampai 29. Ketika Tuhan Yesus mengangkat salibnya, banyak para perempuan melihat luka-luka dari Tuhan Yesus, mereka menangis. Tapi apa kata Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, sebab lihat. Tuhan Yesus bernubuat dan nubuatnya ini pasti terjadi karena dia Allah itu sendiri dan bahkan dia sang firman. Akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan, yang susunya tidak pernah menyusui. Dan ini adalah suatu nubuat yang sama dengan Ratapan 4 ayat 8 sampai 10. Dan terjadilah dalam The War of the Jew yang ditulis oleh Josephus. Ada Maria anak dari Eliezer. Ditulis dalam buku sejarah, dia memakan bayinya sendiri. Dan ketika para milisia itu, loh kita kan lagi kelaparan, kita kan nggak lagi punya makanan. Kok ada bau barbeque? Ternyata Maria memasak anaknya sendiri. Dan itu sesuai dengan nubuat Tuhan Yesus Lukas 23 ayat 29. Mending perempuan itu nggak punya anak. Kalau punya anak nanti dimakan. Jadi bagaimana kita menyikapi, kembali ke ayat utama kita. Ulangan 28 ayat 13 kita baca lagi, janji berkat bagi kita semua. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Tapi ada syaratnya. Apabila engkau mendengar. Apa tadi mendengar? Shema. Shema itu bukan cuma mendengar apa, tapi Shema mendengar, respon dan responsibility. Mendengar apa? Perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Maka setia inilah yang menjadi syarat. Tanpa kesetiaan Israel ditinggalkan oleh Tuhan. Maka mendengar firman Tuhan dengan kerinduan, merespon firman Tuhan dengan hati yang terbuka, taat di dalam firman Tuhan. Dan kita betul-betul menyembah Tuhan, bukan? Worship the self. Menyembah Tuhan. Maka sebagai penutup kita akan membaca Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera, iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ada amin di sini. Mari kita berdoa. Doa orang berdosa seperti
tujuan.